Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya berhasil melarikan Anting Wulan dan Raden Rangga ayahandanya, dan kemudian bermaksud meninggalkannya untuk membantu kedua cucunya yang ditinggalkannya di istana Indraprasta. Maaf, Nona. Aku akan meninggalkanmu dan juga ayahandamu beberapa saat. Aku akan kembali sebentar setelah menolong kedua cucuku. Yup. Kakek, tunggu! Oh, kau itukah cucu? Iya, ini kami berdua, Kek. Bagaimana kalian bisa lepas dari tangan Prabu Sora? Terjadi kekacauan di sana, Kek. Ada sekelompok orang yang menyerang istana. Dan Prabu Sora meninggalkan kami, Kek. Mengapa sangat kebetulan sekali. Pastilah itu hanya sekedar usaha untuk menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kita. Tapi siapa mereka itu? Entahlah. Di manakah Bibi Ulan dan ayahandanya? Oh, iya. Aku hampir saja melupakannya. Itu mereka aku tinggalkan di semak-semak. Iya, aku akan mengobatinya. Sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan air hangat di tempat seperti ini. Kek, mungkin kita dapat membawanya ke desa terdekat. Iya. Tapi aku harus melakukan pertolongan pertama dulu. Jalan darahnya sudah berhasil kututup. Sekarang aku akan mencoba untuk mengeluarkan anak panahnya. Kalian carilah air untuk membersihkan luka-luka gadis ini. Kau tunggulah di sini, Kak. Siapa tahu kakek membutuhkan pertolongan lain. Aku akan mencari air itu sendiri. Raden Purbaya meninggalkan kakeknya dan Cempaka. Sementara itu, Anting Wulan yang mulai menjadi sadar mencari ayahandanya. Ayahanda. Di manakah kau? Kau berada di sini. Dan itu ayahandamu berada di sampingmu. Kek, bagaimanakah keadaan ayahandaku? Tidak berbeda dengan dirimu. Dia masih terkapar tak sadarkan diri. Tolonglah dia. Tolonglah ayahandaku, Kek. Aku masih memiliki kekuatan untuk menahan rasa sakit ini. Cobalah kakek tolong ayahandaku. Iya, baiklah. Akan kulihat keadaan ayahandamu. Laki-laki ini masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Aku akan mencoba membantu kesadarannya dengan mengurut urat-urat punggung dan seputar lehernya. Anak panah ini menggangguku untuk mengurut punggungnya. Kek, apakah tidak sebaiknya dicabut dulu anak panah itu? Berbahaya sekali jika aku mencabut anak-anak panah ini dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti ini. Jika ada urat-urat penting yang tersangkut mata anak panah ini, tidak, aku tidak akan mengetahuinya. Berhasil. Tuan Rangga, apakah kau dapat mendengar kata-kataku? Iya. Siapakah kau ini? Di manakah
anakku Wulan? Aku adalah Mamang Kuraya. Oh, Dan putrimu Wulan ada bersamamu di sini. Dia memintaku untuk menolongmu. Saat ini dia mengalami luka yang hampir tidak berbeda dengan dirimu. Bersiaplah. Aku akan mencoba untuk melepaskan anak panah yang bersarang di seluruh tubuhmu. 5 anak panah bersarang di tubuhmu. hentikan. Kau tolonglah dulu anakku. Selamatkanlah dirinya. Diriku yang sudah tua seperti ini tidak berarti sama sekali. Kau katakan tua tidak berarti. Iya. Aku jauh lebih tua darimu. Macam-macam saja. Jika kalian saling lempar seperti ini, kalian berdua justru akan mati bersama-sama. Dengarlah. Anakmu memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih baik dari dirimu. Dah, sekarang diam sajalah. Tenanglah. Aku akan mencoba untuk mencabut anak-anak panah ini. Satu anak panah telah kucabut. Aku akan mencoba mencabut yang lainnya. Satu persatu, Mamang Kuraya mencabut anak panah di tubuh Raden Kuda Amoksa atau juga yang dikenal dengan nama Raden Rangga. Sementara itu, Raden Purbaya menembus kegelapan hutan untuk mencari air. Di manakah aku akan mendapatkan air? Aku akan coba mengarahkan pendengaranku. Sepertinya aku mendengar suara air beberapa puluh tombak di depanku. Aku akan ke sana. Untung lautan ini tidak terlalu gelap. Bintang serta bulan itu memberikan cahaya yang cukup untukku menjelajah hutan ini. Celaka. Bagaimana aku dapat membawa air ini? Dengan daun-daun besarkah? Baiklah. Aku akan membuat tangguk untuk air itu dari daun-daun yang besar. Di manakah aku akan bisa mendapatkan daun besar? Hei, siapakah itu? Aku melihat bayang-bayang 3 orang yang sedang bergerak-gerak di sana. Bayang-bayang itu mendekati kemari. Sepertinya aku mengenal mereka. Itu yang guru, yang Resi Wanayasa, dan Paman Saka serta Paman Seta. Paman Saka, yang guru. Siapakah kau ini? Yang guru, aku Purbaya. Hei, benarkah kau ini Purbaya? Benar, Eyang. Saya adalah Purbaya. Oh, kau benar Purbaya. Lalu di manakah Anting Wulan? Kukira kau pastilah bersamanya. Benar, Eyang. Kami memang bersama-sama. Marilah, jika Eyang Guru ingin melihat keadaannya. Bibi Wulan terluka, dan saya diperintahkan oleh kakek Mamang Kuraya untuk mencari air untuk membersihkan lukanya. Oh, baiklah. Ayo, kau ambilkan air. Kita akan segera ke sana. Baik, tapi saya akan membuat tangguk untuk membawa airnya. Oh, Seta. Iya. Kau naiklah ke atas. Turunkan kelapa beberapa butir ya. Baik, Eyang.
Keling segera melenting naik ke atas pohon kelapa. Beberapa saat saja, beberapa butir kelapa sudah berjatuhan di sekitar mereka. Eyang Guru cerdik sekali. Ya, dengan beberapa butir kelapa, kita akan dapat membawa air yang cukup banyak. Buka dan tukar airnya dengan air parit kecil itu. Baik, Guru. Marilah ku bantu Kakang. Ya. Ini adalah tugasku. Bibi Wulan pasti akan gembira sekali melihat kedatangan Eyang Guru. Marilah. Nah, itu dia di sana. Ayahanda. Oh, Guru. Terimalah sembah sujud muridmu ini. Bangkitlah, Wanayasa. Bangkitlah. Itu muridmu. Kau uruslah dia. Aku merasa sudah terlalu tua untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Apa yang telah terjadi dengan muridku, Guru? Dan siapa itu laki-laki yang ditangisinya? Itulah ayahanda yang baru dijumpainya. Dan kini ayahnya telah tewas. Aku tidak berhasil menyelamatkannya. Tubuhnya dihiasi dengan 5 anak panah. Dia meninggal setelah kulepaskan anak panah terakhir dari dadanya. Ya, tubuhnya pun terluka cukup parah. Nah, kau uruslah anak itu. Baiklah, Guru. Ini memanglah kewajibanku, Guru. Iya. Eyang Guru. Wulan anakku. Ini aku, gurumu, nak. Ayahanda saya yang sebenarnya. Ini adalah orang tua saya. Dia telah tewas karena kebiadaban Prabu Sora. Dia telah tewas karena Raja Biadab. Aku harus membalaskan semua ini. Kita harus menolongnya. Tapi tidak di tempat ini. Saya akan membawa dan mengubur mayat ayahandanya di tempat ibundanya dikebumikan. Baiklah. Kau bantulah kakangmu, Saka. Setelah selesai, kalian dapat mencariku di desa sebelah barat hutan ini. Ya, Guru. Di desa pertama yang terdekat dari tempat ini, kalian dapat menemukanku. Guru, aku pergi untuk menolongnya. Ayah, kau bawalah anak itu. Nanti aku akan menjenguk keadaannya dan menjelaskan tentang beberapa hal padanya. Baiklah, aku pergi, Guru. Pusaka itu. Maksud kakek? Apakah kau tidak mengerti apa yang dibicarakan olehnya saat ia bertempur dengan Prabu Sora? Apakah itu berarti saya harus membuka dada saya untuk mengembalikan kujang pusaka itu, kek? Iya, apakah yang harus kami lakukan, kek? Kami tidak ingin mencuri benda yang menjadi milik Bibi Wulan. Percayalah. Percayalah cucu-cucuku. Senjata itu memang sudah berjodoh dengan kalian. Senjata itu pasti akan menjadi milik kalian untuk selamanya. Tapi senjata itu bukanlah milik kami. Senjata itu adalah milik Bibi Wulan. Bagaimana mungkin kami akan memilikinya, kek? Oh, tidak.
Senjata itu adalah senjata pusaka yang memiliki kekuatan khusus, yang mempunyai perbawa khusus. Dia adalah dia. Dia tidak menjadi milik siapa-siapa. Dia akan datang dan pergi sesuka hatinya. Dan dia akan menentukan sendiri siapa yang akan menjadi tuannya. Dan kalianlah yang dipilihnya. Jadi Anting Wulan tidak dapat menuntut siapa-siapa. Ternyata senjata kujang Cakrabuana merupakan sepasang senjata pusaka. Sepasang senjata pusaka? Ya, Apa maksud kakek? kujang pusaka dan sarungnya merupakan dua kekuatan yang masing-masing mempunyai kekhasan yang khusus. Tapi, bagaimana kakek mengetahui semua itu, kek? Karena dia berpisah, akan tetapi tetap memilih pasangan seperti kalian. Maksud kakek? Apa maksud kakek? Sudahlah, kelak kalian akan mengerti nanti. Pada saatnya semua akan menjadi jelas bagi kalian. Nah, marilah kita mencari tempat di desa itu untuk beristirahat. Kalian berdua pasti sudah sangat lelah sekali. Lihat, hampir semalam-malaman kalian tidak beristirahat. Sebentar lagi pasti hari akan menjadi terang. Fajar mulai membiaskan sinarnya di ufuk timur. Nah, ayolah. Mamang Kuraya bersama dengan kedua cucunya kemudian menuju desa di mana Resi Wanayasa membawa Anting Wulan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah nasib Anting Wulan selanjutnya? Apakah Anting Wulan akan menerima kenyataan tentang lepasnya pusaka Banyu Cakrabuana dari tangannya?